Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2 serta rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdaus Allen dengan NPM 242010381 dari rombel kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Total Bond Persada Tbk atau TOTL berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Kemudian, pada pendahuluan, PT Total Bond Persada Tbk merupakan perusahaan jasa konstruksi yang berdiri sejak tahun 1970 dan fokus pada jasa kontraktor utama serta desain and build. Perusahaan melayani berbagai proyek seperti gedung perkantoran, apartemen, hotel, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Perusahaan melakukan IPO pada tahun 2006 dan saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Total Inti Persada sebesar 56,5%. Analisis ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan, risiko, struktur modal, dan prospek perusahaan. Dan untuk kinerja operasi, dari sisi kinerja operasi, NLC turun dari 553,5 juta menjadi 519,7 juta, dan TOC turun dari 439,3 juta menjadi 406,7 juta. Sementara itu, NOPAT meningkat dari 137 juta menjadi 208,5 juta. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola modal kerja dan biaya operasional secara lebih efisien, sehingga laba operasi setelah pajak meningkat. Secara keseluruhan, kinerja operasional perusahaan mengalami perbaikan pada tahun 2024. Selanjutnya adalah added value. Pada aspek penciptaan nilai, EVO meningkat dari 76 juta menjadi 151 juta, dan MVA naik signifikan dari 215 miliar menjadi 1,1 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Selain itu, pasar juga memberikan apresiasi yang lebih tinggi terhadap prospek perusahaan sehingga kepercayaan investor semakin meningkat. Yang selanjutnya adalah karakteristik fundamental. Berdasarkan rasio fundamental, OPM meningkat dari 6,61% menjadi 10,49%, dan ROE naik dari 14,97% menjadi 23,46%. Tetapi ROI turun dari 8,1% menjadi 5,64%, dan PEP menurun dari 9,70% menjadi 6,49%. Yang artinya adalah profitabilitas perusahaan semakin baik, tetapi efektivitas penggunaan aset masih perlu ditingkatkan agar pertumbuhan laba dapat diimbangi dan produktivitas aset yang dapat lebih optimal. Dari sisi manajemen aset, inventory turnover meningkat dari 31 kali menjadi 55 kali. Receivable turnover naik dari 5,31 kali menjadi 6,40 kali. Dan fixed asset turnover meningkat dari 25,78 kali menjadi 27,68 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola persediaan, mempercepat penagihan piutang, dan memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian untuk manajemen likuiditas, current ratio turun dari 1,33 menjadi 1,28, dan quick ratio turun dari 1,31 menjadi 1,25. Namun cash ratio ini meningkat dari 0,39 menjadi 0,49. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada current ratio dan quick ratio, nilainya masih berada di atas standar ideal 1 kali. Oleh karena itu, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek masih tergolong baik. Selanjutnya adalah nilai pasar. Pada nilai pasar, PR meningkat dari 7,4 kali menjadi 8,7 kali, sedangkan PBV dan market to book ratio naik dari 1,20 menjadi 1,95. Peningkatan ini menunjukkan bahwa investor semakin menghargai kinerja dan prospek perusahaan. Dan kata lain, kepercayaan dasar terhadap TOTL semakin kuat. Selanjutnya adalah dari sisi risiko. Beta saham turun dari 0,65 menjadi 0,50. Penurunan beta menyebabkan biaya modal sendiri atau CPM turun dari 10,44% menjadi 9,66%, dan WACC turun dari 9,73% menjadi 9,46%. Selain itu, ROIC juga meningkat dari 24,7% menjadi 40,4% dan berada di atas WACC. Berdasarkan teori manajemen keuangan, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai tambah karena tingkat pengumpulan investasinya lebih tinggi daripada biaya modalnya. Kemudian ada struktur modal. Struktur modal TOTL tergolong sehat. Debt to capital ratio turun dari 14,5% menjadi 13,3%. Meskipun total liabilitas meningkat, ekuitas tetap menjadi sumber pendanaan utama perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko keuangan relatif rendah dan fleksibilitas keuangan perusahaan masih terjaga dengan baik. Selanjutnya adalah kebijakan dividen. Berdasarkan signaling teori, peningkatan laba dan nilai perusahaan dapat menjadi sinyal positif bagi investor terkait prospek dividen di masa depan. Peningkatan NOPAT, EVA, ROE, dan MVA menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mempertahankan maupun meningkatkan pembayaran dividen sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investornya. Selanjutnya, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisisnya, PT Total Bond Persada Tbk menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari kenaikan profitabilitas, peningkatan EVA dan MVA, efisiensi pengelolaan aset, serta struktur modal yang sehat. Namun demikian, perusahaan masih perlu meningkatkan efektivitas penggunaan aset karena ROI dan PEP mengalami penurunan. Secara keseluruhan, kondisi keuangan TOTL tergolong baik dan memiliki prospek pertumbuhan yang positif. Baik, selanjutnya ada saran. Mungkin terdapat beberapa saran yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas penggunaan aset untuk memperbaiki ROI. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan efisiensi operasional yang telah dicapai. Yang ketiga, menjaga likuiditas perusahaan dan mengoptimalkan struktur modal untuk mendukung ekspansi usaha secara terukur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.